u'titu ma kanat Tauratis sab'a wa u'titu ma kana Zaburi ma'in wa u'titu ma kana al-Injilil masani wa fuddiltu bil mufassal. Ya, wa fuddiltu bil mufassal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu ma kanat Taurati as-sab'a." Aku diberi as-sab'u yang menempati Taurat. As-sab'u itu 7 ya. Dan aku diberi wa u'titu ma kana Zabur, aku juga diberi al-ma'in yang menempati Zabur. Ya. Wa u'titu ma kana al-Injil al-masani, dan aku diberikan al-masani yang menempati Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diutamakan dengan al-mufassal. Al-mufassal. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa itu al-ma'in, ya, as-sab'i, al-masani, begitu. Sehingga kalau kita perhatikan ya Bunda Abang Kakak sekalian, pun demikian Al-Qur'an itu ya di dalamnya terdapat banyak sekali ya kandungan-kandungan, pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab terdahulu, ya tentu tujuannya untuk menyempurnakan ya dan menjadi kitab terakhir. Ya, Al-Qur'an itu menjadi kitab suci terakhir umat muslim. Nah, dulu ya kalau kita perhatikan ya, Taurat as-sab'a. Taurat itu sekitaran 7 ya tadi. As-sab'u. Dan dari Al-Qur'an itu nanti jumlah ayat-ayat itu ada banyak ya. Ada yang ratusan ya, ada yang puluhan ya, ada yang kurang dari 10 ya, ada yang kurang dari 10 ya, ada yang kurang dari 10. Ya itulah yang disebut sebagai wa fudiltu bil mufassal. Nanti kita akan bahas juga apa itu surat-surat al-mufassal. Ya, surat-surat al-mufassal. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Sehingga Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Kitab yang unggul dan tidak ada yang mengungguli, ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Al-Qur'an itu tadi memiliki beberapa bagian ya, memiliki beberapa bagian dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fuddiltu bil mufassal, dan aku itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-mufassal. Ya, al-mufassal. Ayah Bunda, kira-kira tahu tidak apa itu al-mufassal? Siapa di sini yang sudah tahu apa itu al-mufassal? Sudah tahu belum? Aku diberikan, kata Nabi SAW, keutamaan yakni diberikan al-mufassal. Pertanyaannya, apa itu al-mufassal? Tas ini, tidak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kita bahas ya hari ini insya Allah. Apa itu yang berkaitan dengan al-mufassal? Ya. Al-mufassal dalam konteks Al-Quran merujuk pada bagian akhir dari Al-Quran yang terdiri dari surah-surah pendek. Ingat-ingat ya, Al-Mufassal itu adalah ya, bagian akhir dari Al-Quran yang terdiri dari surah-surah pendek. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana dikatakan Al-Mufassal? Dimulai, ini ingat-ingat ya batasannya. Batasannya dimulai dari Quran surat Qaf sampai ke surat An-Nas, itu namanya Al-Mufassal.
Ya, dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas itu yang disebut sebagai surah Al-Mufassal. Ya, surat Mufassal. Mufassal sendiri secara bahasa adalah satu, terperinci. Mufassal itu artinya adalah terperinci. Jadi sesuatu yang diperinci. Sehingga nanti di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Fussilat. Ya, ada yang namanya surat Fussilat. Surat Fussilat itu adalah surat yang memperinci. Ya, ya. Fussilat ayatuh. Kami jelaskan ayat-ayatnya dengan terperinci. Itu namanya Fussilat. Sehingga mufassal itu dimaknai dengan terperinci. Kedua, makna dari al-mufassal itu adalah jelas. Sesuatu yang jelas. Ketiga, makna dari mufassal adalah sesuatu yang faslun faslun. Kalau fasl itu dalam bahasa Arab artinya kelas. Atau ruangan-ruangan atau kelas-kelas ya. Sehingga mufassal itu dinamakan sebagai surat yang terbagi-bagi. Itu namanya surat mufassal. Dan surat mufassal ini, al-mufassal ini umumnya dibagi atau dibatasi, dipisahkan dengan basmalah. Dipisahkan dengan apa? Dengan basmalah. Ya, dipisahkan dengan basmalah. Ya, sehingga ketika kita membaca surat-surat al-mufassal selalu kita ya baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat-surat mufassal ya dipisah oleh basmalah ya. Dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas itu namanya surat al-mufassal. Ya, dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu namanya al-mufassal. Ya, dari Quran surat Qaf sampai An-Nas itu batasnya ingat-ingat ya. Ya, batasan dari Quran surat Qaf itu dari surat An-Nas sampai Qaf ya. Dan itu biasanya dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di apa namanya dipisahkan oleh apa? Ya, dipisahkannya oleh basmalah. Ya, dipisahkannya oleh basmalah. Pertanyaannya selanjutnya adalah ada berapa surat ya totalnya itu dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas. Ada berapa surat sih begitu? Quran surat Qaf itu adalah Quran surat ke-50. Sampai surat An-Nas itu 114 ya surat An-Nas. Berarti 114 ya. Kurangi 50 tambah 1 itu ada sekitar berapa totalnya? Dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas totalnya ada 65 surah. 65 surah. Nah itu ya 65 surah. Banyak tidak? Banyak ya. Dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu namanya surat Al-Mufassal. Nah, sekarang tadi jumlahnya dari surahnya itu ada 65 surat. Ya. Kalau jumlah ayatnya ada berapa? Gitu. Jumlah ayatnya. Jumlah ayat dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas terdiri dari 65 surah. Kalau dijumlahkan atau ditotalkan, totalnya ada 3.815 ayat.
Berapa? Boleh ditulis ya di kolom komentar. Tadi surat Al-Mufassal itu dari Quran surat An-Nas sampai Quran surat Qaf, jumlah suratnya ada 65 surah, jumlah ayatnya ada 6.236. Ya, jumlah surahnya itu ada 3.815 ayat. Itu surah Mufassal, ya surah-surah Mufassal. Sedangkan jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada sekitar 6.236 ayat. Berarti 6.236 itu setengahnya itu ayatnya itu ada di surat Qaf sampai Anas. Ya, 3.000-an tuh. Hampir 4.000 ya. Makanya Nabi SAW disebutkan tadi di dalam hadis, wa fuddiltu bil mufassal. Aku diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal dimulai dari Quran surat Qaf sampai Quran surat An-Nas, ada 65 surat, ada 3.815 ayat. Ya, 3.815 ayat. Itu dari segi ayatnya ya. Sekarang kita lihat berapa huruf dari Quran surat Qaf sampai Anas gitu. Kalau kita hitung gitu ya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Nabi SAW bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam tuktab minal ghafilin." Ya. Man qama man qama bi asyri ayatin lam tuktab minal ghafilin. Barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di waktu malam kemudian melaksanakan qiyamul lail 10 ayat, 10 ayat. Setiap malam dia berdiri di waktu malam dia melaksanakan qiyamul lail 10 ayat. Lam tuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Ya, ya, tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. 10 ayat mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, pokoknya totalnya 10 dalam satu malam itu. Al-Fatihah saja sudah 7. Ya, baca Al-Fatihah 7 tambah An-Nas 5 rakaat, 5 ayat. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 6 ayat Anas. 7 tambah 6 udah 12. Berarti dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Ya, tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Karena nanti ada orang-orang atau manusia-manusia yang lalai, tidak bisa qiyamul lail dalam satu malam, dicatat sebagai orang yang lalai. Ya, nggak qiyamul lail satu hari, malam nggak bangun, itu tercatat sebagai orang yang lalai. Sehingga gantinya adalah dengan melaksanakan 12 rakaat di salat duha. Sehingga salat duha juga dinamakan sebagai salat awabin, salat orang-orang yang taubat, atau salat orang-orang yang kembali. Tadi ikhtiarkan sehari minimal diusahakan ya kita qiyamul lail 10 ayat baca. 10 ayat dibaca.
Baca 10 ayat. Takut nggak bisa bangun malam hari, maka nanti laksanakanlah sholat witir di awal waktu. Itu sebagaimana eh, yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana teknis dari pelaksanaan sholat witir, ya, teknis dari pelaksanaan, ya, sholat sunnah witir itu bisa di awal waktu, bisa di akhir waktu. Di awal berarti setelah sholat Isya kita melaksanakan sholat witir karena takut misalkan malam malam tidak bisa bangun. Teknisnya bisa dilaksanakan 3 rakaat secara langsung, atau bisa dilaksanakan 1 rakaat, atau bisa dilaksanakan 2 rakaat. 1 tambah 2. Teknisnya itu ya, bisa 1 rakaat saja, bisa 1+2, bisa 3 langsung. Ya, tidak masalah. Gitu ya. Sampai di sini paham? Ayo bunda bang kakak sekalian. Itu terkait dengan teknis salat witir. Nah, boleh di awal waktu, boleh di akhir witir itu. Di awal itu meniru ya Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq sangat takut tidak bisa bangun malam. Jadi karena hati-hati sekali Abu Bakar As-Siddiq sehingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq selalu witir di awal waktu. Sedangkan Umar bin Khattab itu selalu witirnya di akhir waktu, ya menjelang subuh baru sholat witir. Maka Nabi pun memuji dua orang ini dengan apa? Dengan pujian, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang hati-hati dan Umar bin Khattab adalah orang yang kuat. Ya, karena setiap malam itu selalu bangun dan dipastikan qiyamul lail. Begitu ya. Baik. Kita refresh lagi ya. Ini baru bergabung ya. Yang baru bergabung ya supaya tidak ketinggalan. Ya. Kita refresh lagi tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan, diutamakan ya oleh Al-Mufassal. Mufassal itu adalah surat-surat yang terpotong-potong atau surat yang terperinci yang dipisahkan oleh basmalah. Surat Al-Mufassal diawali dari Quran surat Qaf sampai Quran surat An-Nas. Ada 65 surah di dalamnya. Nah, 65 surah di dalamnya terdiri dari 3.815 ayat. Sehingga separuh dari Al-Quran itu ada di Quran surat Qaf sampai An-Nas. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa jumlah huruf di dalam Quran surat Qaf sampai surat An-Nas? Ya. Dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas ada 45.243 huruf. 45.243 huruf. Nah, bisa ditulis. Ya, dari Quran surat Qaf sampai An-Nas itu terdiri dari 45.243 huruf. Sehingga ketika seseorang membaca dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas, dia membaca 45.243 huruf dikali 10 kebaikan. Ya, dikali 10 kebaikan. Ya, per satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti seseorang yang membaca ya dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas mendapat pahala 452.000 ya 430. Berapa ayat? Ya, tadi ada 3.800 ya. 15 ayat. Ya, 3.815 ayat. Nah, sehingga ya kata Nabi SAW di hadis yang lain, sabda Nabi, man qama
bi asyri ayatin lam tuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat setiap malam dalam qiyamul lailnya tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa man qama bi asyri ayatin wa man qama bi mi'ati ayat. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam. Kapan waktunya? Pokoknya 100 ayat aja dalam satu malam. Dimulai dari mana? Dari ba'da maghrib sampai isya. Dari ba'da maghrib sampai subuh nanti. Totalnya totalnya 100 ayat ya. Yang bacanya 100 ayat kutiba minal qanitin. Kutiba minal qanitin. Dia akan dicatat sebagai orang yang taat. Berapa ayat? 100, 100 ayat. Ya. Siapa yang qiyamul lailnya 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Pokoknya 100 saja. Ustadz, saya pengen 100 ayat. Boleh enggak teknisnya? Misal ba'da isya 10 ayat gitu. Nanti ba'da isya 10 ayat. Nanti malam-malam misalkan qiyamul lail lagi baca 10 ayat, 10 ayat. Pokoknya dibagi-bagi gitu. Boleh nggak? Bisa. Waktunya dimulai dari ba'da maghrib. Karena, oh ya maaf, bukan ba'da isya, ba'da maghrib dimulainya. Ya, ba'da maghrib. Karena malam itu kan mulainya dari maghrib. Ya, dari maghrib. Masya Allah. Dari maghrib mulai baca. Surat Al-Mulk bisa tidak? Bisa. Surat Al-Mulk sudah 30 ayat. Tambah An-Naba 40 ayat. Udah 70 itu. Diputar aja 2 kali. Ya. Lakukan 2 kali. Ya. Udah 140. Udah dapat itu. Pahala menjadi orang yang taat. Ya. Al-Mulk Yasin udah dapat. Yasin 83 kan. Al-Mulk 30 udah dapat. Al-Waqiah misalkan berapa, Ar-Rahman berapa setiap malam, ya dapat itu. Ustadz kalau satu juz berapa? Beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang satu juz itu dapat 100. Ada yang nggak dapat gitu. Kalau patokannya juz tidak tentu. Ya, tidak tentu. Ya. Wallahu alam, apakah ini hadis termasuk di dalam sholat atau tidak? Yang jelas isyarat dari nabinya, redaksi dari nabinya adalah man qoma. Barang siapa yang qoma. Qoma itu artinya berdiri. Berdiri berarti qiyamul lail. Ya. Meskipun ya insya Allah di luar qiyamul lail pun kita baca sendirian. Misalkan saya baca gitu ya. Tidak sholat, baca Quran, dapat pahala dapat. Tetapi bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat itu pahalanya lebih besar dibandingkan bacaan Al-Quran yang tidak dibaca di luar sholat. Itu rumusnya ya. Rumusnya gimana? Bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat itu bobotnya lebih tinggi dibandingkan bacaan Al-Quran yang dibaca di luar sholat. Pahalanya akan dilipat gandakan lagi di dalam sholat. Pahalanya dilipat gandakan lagi di dalam sholat. Ya. Ustadz, boleh tidak membaca Qur'annya sambil memegang? Itu diperbolehkan. Saya pengen bisa Ustadz, satu malam, setiap malam saya bisa dapat pahala, ya, qanitin, orang yang taat, berarti 100 sehari, 100 ayat sehari. Boleh tidak sambil membaca mushaf? Boleh. Boleh ya. Itu pun dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita sholat sambil memegang mushaf misalkan ini gitu ya, atau di depan kita simpan mushaf, silakan, boleh saja. Sekarang ada mushaf ya, mushaf apa? Imam ya, mushaf yang besar disimpan, ditaruh di depan kita baca sambil sholat.
dibagi-bagi saja. Ayah bunda di sini biasanya berapa rakaat setiap malam tahajudnya? Bagi saja setiap malam berapa tahajudnya? Ustadz, saya biasanya malam tahajud misal 12 rakaat, ya. 8 misalkan ya, 4 4 tambah witir 3. Itu 11 maaf, ya. Misalkan 11 sama witir 3. Berarti 2 2 2 2 2-nya 4 kali. Nah, selama 2 2 2 2 itu ya bagi-bagi aja 100 rakaat itu 100 ayat, gitu kan ya. Berarti berapa tuh rakaatnya? 100 bagi 4 ya di dalam sholat. Ya, 25 berarti ya. 25 ayat, 25 ayat. Itu udah ringan itu 25 ayat itu. Salat dia 25 ayat. Ya. Al-Mulk tadi 30. 25 ayat ya, seukuran misalkan Al-Qari'ah sampai An-Nas gitu. Ya. 20 ayat. 25 ayat. Besoknya rakaat kedua 25 ayat. Maaf, ya 2 2 2 2 ya. Jadi rakaat pertama 25 ayat, misalkan sambil pegang mushaf itu, oh ini 25 ayat. Sujud, ruku, sujud dan sebagainya, berdiri lagi, baca lagi 25 ayat. Udah 50 ayat. Ya. Salat lagi 2 rakaat, berdiri lagi gitu ya. Ya. Jadi 4 rakaat bisa dapat 100. Ya, dapat 100 ayat. Ya, dapat 100 ayat. Gitu. Ayatnya diulang-ulang boleh tidak? Boleh. Tidak ada aturan dari Nabi harus sekian, nggak diulang, nggak boleh diulang-ulang, boleh. Undang ulang-ulang terus Al-Mulk aja, misalkan Al-Mulk 3 kali diulang udah 100. Ya, pegang mushaf boleh. Saat membuka halamannya gimana? Bisa biasa saja buka halaman. Gitu. Selesai. Kita sholat sambil buka mushaf, mau menggeser halaman satu, 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 buka-buka. Ya. Ustaz, tapi kan nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali gerakan. Ya, kalau kita buka-bukanya gini-gini ya nggak boleh. Tapi kalau sekali doang ngebuka gini, misalkan kita gerak, set, tidak dihitung sebagai 3 gerakan yang berturut-turut. Gitu. Ya, iya harus semangat jadinya akhirnya ngapalin Quran. Kenapa? Ngapalin mulai dari surat-surat pendek aja dulu. Ya, dari surat Al-Qari'ah sampai An-Nas. Berapa ayat? Gitu kan? Lihat, Al-Qari'ah sampai surat An-Nas itu ada berapa ayat sih? Gitu. Ah, Al-Qari'ah sampai surat An-Nas itu ada 79 ayat. Ya, 79 ayat. Silakan bisa. Baca 2 putaran udah dapat berapa tuh? 79 tambah 79. Sekitar 158 ayat. Ya. Al-Qari'ah sampai surat An-Nas. Sambil pegang mushaf misalkan kita rakaat pertama Al-Qari'ah, rakaat kedua Al-Kasur, rakaat pertama Al-Qari'ah, At-Takasur, Al-Asr. Qata'a, Qari'ah, Takasur, Al-Asr. Rakaat keduanya Hufiku, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy. Gitu. Ustadz, emang boleh dalam sholat kita baca surat pendeknya banyak gitu ya? Boleh, tidak ada batasan. Selama ini berkembang pemahaman di masyarakat bahwa sholat sunnah itu hanya boleh
Satu ini saja, satu surat saja, tidak. Sebanyak-banyaknya itu boleh. Ustadz, boleh tidak satu rokaatnya panjang? Boleh. Nabi SAW melakukan itu. Nabi SAW satu rokaatnya itu 5 juz. Atau Nabi SAW 5 juz itu dari surat An-Nas, maaf, 5 juz itu dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa itu 5 juz. Satu rokaat itu Nabi. Ya, Rasulullah SAW. Banyak pahalanya. Tadi kan kalau kita baca 10 ayat, tidak akan dicatat sebagai orang lalai. Kalau baca 100 ayat, dicatat sebagai orang yang taat. Kalau baca 1.000 ayat, kan kita baca 1.000 ayat. Kutiba minal muqantorin. Orang yang baca 1.000 ayat, dia akan dicatat sebagai orang yang dapat pahala 1 kintor. Wa mal kintoru ya Rasulullah, 1 kintor itu berapa wahai Nabi? Al kintor mil'ul maski dhahabas sauri. 1 kintor itu setara dengan apa? Ya, anak sapi disembeli, kemudian kulitnya dijadikan wadah, wadahnya ditampung untuk menampung emas. Sebesar itu ya. Wadahnya dipakai untuk menampung emas, sebanyak itulah pahala yang akan didapat. Ya, maka 1 kintor juga ada yang mengatakan 1 kintor itu sekitar 70.000 dinar. 70.000 dinar. 70.000 dinar. 1 dinar itu sekarang berapa? 1 dinar 9 juta ya kalau nggak salah. 1 dinar 9 juta kali 70.000 sekitar 400 miliar. 400 miliar dalam 1 malam. Nah, orang yang baca dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas, surat Mufassal tadi, berarti dia mendapatkan pahala 1 kintor. Ya, dapat pahala 1 kintor. Kenapa? Karena dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas ada sekitar 3.815 surah. Gitu ya. Masya Allah. Pengen tidak kita dapat pahala 1 kintor 1 malam itu? Bisa tidak dibaca? Oh bisa, sangat bisa. Berarti setengahnya aja dari Quran surat Qaf sampai An-Nas itu, setengahnya dari surat apa? Misalkan kita hitung, baca setiap malam. Ba'da maghrib sampai ba'da isya. Ba'da maghrib, ba'da isya, nanti mulai baca lagi. Nggak masalah. Dapat pahala. 1 kintor. Minimal sekali seumur hidup kita pernah dapat pahala itu. Ustadz, kalau umroh gimana? Oh, pahala umroh, orang yang umroh lebih besar lagi pahalanya. Salat di Masjid Nabawi, Qiyamul Lail, pahalanya besar sekali tuh. Orang yang Qiyamul Lail di Masjid Nabawi itu, pahalanya besar sekali. Iya, pahalanya besar sekali. Besar sekali. 1 rakaatnya berapa di Masjid Nabawi? 1.000 ini kan, dikali lipatkannya kan. Satu surah, 1 hurufnya berarti 1.000 kebaikan. Kalau di Indonesia 1 huruf 10 kebaikan. Kalau di Nabawi 1.000 kebaikan 1 hurufnya. Gitu ya. Ustaz, saya nggak kuat sambil berdiri, duduk boleh? Boleh. Sambil duduk boleh. Makanya beruntung sekali kalau kita bisa qiyamul lail di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Qiyam terus. Dapat pahala, insya Allah pahalanya banyak. Masjidil Haram 1 hurufnya 100.000 kebaikan. Orang baca Quran di Masjidil Haram bukan lagi 1 huruf 10 kebaikan, tapi 100.000 kebaikan. Allahu Akbar.
Berarti kalau misalkan ayah bunda abang kakak sekalian, setiap malam qiyamul lail 100 ayat, wah pahalanya bisa jadi 1 kintor, gitu ya. Kalau orang membaca Kalau orang membaca 100 ayat di Nabawi atau Masjidil Haram bisa jadi dapat 1 kintar pahalanya di sisi Allah. Apalagi kalau beneran bacanya 1000 ayat dalam 1 malam. Allahu Akbar. Banyak tidak? Oh, lebih banyak lagi itu. Nabi itu melakukan itu. Ya, Nabi melakukan itu setiap malam. Masya Allah ya. Setiap malam. Ya. Setiap malam. Nabi melakukan itu setiap malam. Ya, setiap malam. Dan para sahabat Nabi SAW, contoh Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu itu khatam Al-Quran setiap malam dalam sholat Qiyamul Lail. Sholat Qiyamul Lailnya khatam Quran dari mulai ba'da Aisyah sampai menjelang subuh itu Qiyamul Lail Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Umar bin Khattab yang selalu menghatamkan Al-Quran 1 malam sekali hatam. 1 malam sekali hatam. Bisa tidak Ustaz? Bisa tidak sahabat Quran kita hatam Al-Quran 1 malam sekali? Bisa Ustaz? Baca trikul 3 kali, udah hatam. Iya. Trikul katanya baca Al-Ikhlas 3 kali, Ustaz udah setara hatam Quran. Bukan gitu maksudnya, begitu ya. Bisa tidak seseorang hatam Al-Quran 1 hari 1 kali atau 1 malam? Bisa. Sangat bisa. Wabil khusus bagi orang yang sudah hafal Quran. Ya, khusus ya, orang yang sudah hafal Al-Quran ya lebih cepat lagi bacanya. Ya, gitu. Bisa tidak? Oh, bisa insya Allah. Bisa. Apalagi tadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya itu ada apa namanya pahala yang dilipat gandakan. Ya, makanya kalau jamaah umroh dianjurkan sekali hatam Al-Quran itu, kalau bisa hatam Quran itu selama 9 hari misalkan, ya nggak bisa hatam 1 kali, berarti buat nanti di keberangkatannya di travelnya hatam secara jama'i, hatam secara kelompok, 1 kelompok itu minimal sekali hatam selama keberangkatan atau sekali hatam di Madinah, sekali hatam di Nabawi. Ya, maaf, di Nabawi sekali hatam, di Masjidil Haram sekali hatam. Jadi dapat 2 kali pahala hatam secara berjamaah. Bagi aja 1 hari satu juz, sehari sejuz gitu. Atau selama di Madinah 1 juz, di Masjidil Haram 1 juz yang kita tilawahnya berjamaah bersama-sama. Bisa dapat pahala insya Allah 2 kali hatam secara berjamaah. Gitu, itu bisa insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, eh, insya Allah. Oleh karenanya insya Allah ini sistem skema ini eh, kita sedang coba juga ya.
Insya Allah besok, bulan besok saya ada keberangkatan umroh bersama semua bisa umroh ya. Insya Allah bulan besok, bulan September ya, kita akan ada keberangkatan di bulan September. Nah, kita akan coba skema ya tahajud mendapatkan pahala 1 kintor dan minimal tadi hatam Al-Quran sekali di Nabawi, hatam Quran sekali di Madinah, di Masjidil Haram insya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan, ada rezeki, ayah bunda bisa umroh, kita bareng-bareng umroh ya. Insya Allah ya. Bareng-bareng umroh, nanti kita hataman Quran, kajian bareng gitu ya. Setiap hari insya Allah. Yang ikutan program umroh dengan SBU bulan besok September insya Allah saya berangkat ya. Nanti ada program hataman Quran plus juga qiyamul berjamaah, sholat duhanya setiap hari di Masjid Kuba supaya dapat pahala umroh setiap hari. Ke Kubanya kalau travel biasanya 1 hari sekali keberangkatan ya, cuman sekali ke Kuba ya. Kalau di SBU semua bisa umroh, insya Allah kita ikhtiarkan setiap hari selama di Madinah kita ke Kuba ya. Jadi pahala umrohnya udah dapat sejak di Madinah 4 kali ya. Ada kajian duhanya di sana, qiyamul lail, apa namanya, sholat duha berjamaah. Setelah itu kita belajar di Kuba ya, sejarah dan tadabbur Qur'annya ya, langsung di ini ya, di Masjid Kuba insyaallah. Plus juga ada kajian hataman Al-Qur'an Arbaun Qur'aniyah. Jadi di Nabawi kita hataman Quran kajian setiap hari. Kajiannya ada, plus juga ada juga tahfiznya, ada juga tahsinnya ya. Nanti ayah bunda kalau bersama SBU insya Allah begitu ya. Setoran hafalan Al-Quran, kemudian dicek bacaan Quran satu persatu. Ya, satu persatu kita datang ke kamar satu persatu dan di Masjid Nabawi pun kita ada halaqah Al-Quran, tahsin dan tahfiz juga. Kemudian juga ada hataman Qurannya. Selama 9 hari insya Allah full ya. Qiyamul Lail bareng saya dan apa namanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa berangkat bersama itu ya. Eh, nah, apa nabung doa dari sekarang, mudah-mudahan ada kesempatan ya. Ya, insya Allah ya. SBU belum buka keberangkatan lagi. Nanti kalau ada keberangkatan mudah-mudahan bisa berangkat bareng ya. Ya, kita jadi ini ya sedikit sekilas tentang SBU semua bisa umroh. Di SBU biasanya 23,9 juta, 23, 24 jutaan ya. Kalau yang 9 hari itu 23, 29, 23, 9 hari itu 23 jutaan, 24 jutaan insya Allah. Mudah-mudahan saya ada rezeki sahabat Quran, ayah bunda bang Kakak, ada rezekinya kita bisa apa namanya bisa bertemu lagi nanti ya gitu ya. Gitu. Jadi nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar di sana. Gitu. Hotelnya dekat atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang klasik. Mau nyari hotel yang dekat atau mau nyari umroh yang mabrur? Itu. Mau nyari hotel yang dekat atau umroh yang mabrur? Karena hotel dekat pun tidak jadi jaminan gitu. Kalau SBU biasanya kita di Le Méridien Tower ya. Memang pakai shuttle tapi insya Allah itu pun eh, jaraknya juga dekat terbilangnya ya. Itu. Karena saya juga ada jemaah pernah ya, ya itu hotelnya sangat dekat sekali. Tapi karena dari dekat akhirnya jadi males ibadah itu. Gitu. Jadi insya Allah kita ada program-program. Yang paling penting sih programnya ya, programnya.
Saya hanya bulan September, insya Allah. September tanggal 20 ya. Gitu insya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan bisa ikut ya. Ini apa namanya bisa ikut bareng ya insya Allah. Sebetulnya nggak harus dari SBU ya. Cari travel yang memang apa namanya bisa juga apa namanya membersamai ayah bunda abang kakak sekalian gitu. Gitu insya Allah ya. Nah, itu jadi ke umroh ya. Kita doakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita pergi ke Baitullah ya. Bareng-bareng ya belajar insya Allah. Gitu, insya Allah. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah pun akan memudahkan kita ya. Niatnya ikhlas, insya Allah Allah akan memudahkan kita semua untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan saya doakan juga ayah bunda mudah-mudahan bisa cepat berangkat juga ya. Dalam waktu terbaik, dalam kondisi terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Ini Jumat Jumat sore juga ya. Ya, mustajab insya Allah. Apalagi kita lagi belajar Quran ya. Baik, lanjut ya. Lanjut insya Allah. Jadi Al-Mufassal itu dari Quran surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu kita pelajari ya, Mufassal itu dan eh, ikhtiarkan ya, diikhtiarkan setiap hari baca, setiap hari baca latihan di Indonesia, sejak di Indonesia. Nanti ketika pergi ke sana udah terbiasa ya, ketika ya pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu insya Allah sudah terbiasa, sudah terlatih. Jadi qiyamul lail udah biasa, baca Quran udah biasa ya. Ya, gitu. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita semua ya untuk sama-sama belajar. Dan Al-Mufassal itu sering dibaca oleh Nabi SAW terutama dalam Qiyamul Lail dan juga sholat-sholat malam apa atanapi lagi ya tuh jadi bahasa Sunda nih. Atau juga iya, atau juga di dalam Quran surat eh, sholat ya besar ya seperti Idul Adha, Idul Fitri Rasul selalu membaca surat Qaf juga ya. Surat Qaf juga selalu membaca Quran surat surat Qaf. Insya Allah ya dibaca. Baik, sekarang kita bahas Al-Mufassal itu terbagi juga menjadi tiga ayah bunda. Al-Mufassal itu terbagi menjadi tiga. Pertama, ada yang namanya Tiwal Al-Mufassal. Kedua, ada Wasat Al-Mufassal atau Wastul Mufassal. Ketiga, ada Kisor Mufassal. Jadi ada tiga Mufassal itu. Tiwal, Wasat, Kisor. Tiwal adalah surat-surat yang panjang dalam Al-Mufassal. Tiwal itu. Panjang gitu. Mulai dari surat Qaf sampai Al-Hujurat sampai An-Naba ya. Atau bahkan sampai Al-Buruj itu namanya Mufassal Tiwal. Mufassal yang panjang. Ya, surat-surat panjang dari Qaf sampai An-Naba ya, atau sampai Al-Buruj. Wasat pertengahan itu dari An-Naba sampai Ad-Duha atau Al-Bayyinah. Itu yang pertengahan ya, kurang dari 100 ayatnya itu. Dan kisor, surat-surat yang pendek ya,
Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu kisor namanya, surat-surat kisor. Dan ini surat-surat yang disunnahkan ketika dibaca setelah Al-Fatihah. Bahkan kata Nabi, menurut para ulama, siapa yang pengen belajar Al-Quran, ya maka belajarlah mulai dari surat Al-Mufassal. Surat-surat Mufassal. Begitu ya. Jadi ada yang namanya tiwal, wasat, dan kisor. Tiwal artinya panjang, wasat artinya pertengahan, kisor artinya pendek. Ya, itu mufassal dibagi jadi tiga. Ya, seminimalnya kita belajar dari yang kisor berarti. Kisornya kita pelajari. Yang kisor itu berarti dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu dipelajari kalau bisa. Dipelajari oleh kita insya Allah. Begitu ya. Yang namanya yang kedua, wasat pertengahan. Oleh karenanya, ayah bunda abang kakak sekalian, ya, kita berikhtiar ya juga menghadirkan juga langkah-langkah atau program-program juga untuk sama-sama mempelajari dan mendalami ya juga mentadaburi Quran surat-surat pendek ini supaya kita lebih mengerti dan lebih paham ketika kita baca ya Al-Quran itu terutama surat-surat kisor atau surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas itu. Oleh karena ya Bunda, saya ingin mereminder kembali. Ya. Nah, kita punya program 10 hari tadabbur Al-Quran, 10 hari tadabbur journey perjalanan bersama Al-Quran insya Allah. Dan ini adalah season pertama ya. Insya Allah kita akan belajar 10 surat-surat kisor dari Mufassal, surat-surat pendek ya. Dari Quran surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kawthar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, dan Al-Fil. Insya Allah kita akan pelajari selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Ada yang mau ikutan nggak belajar tadabbur Quran surat-surat pendek 10 hari? Ya, jadi supaya paham dari surat An-Nas sampai Al-Fil insya Allah ya. Gitu ya. Ini insya Allah kita buat programnya selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Dari tanggal 1 sampai 10 September setiap jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya. Apa aja yang didapat dari kelasnya? Ini ada ilmu bermanfaat. Ayah bunda nanti dapat ilmu bermanfaat. Kedua, dapat rekaman kajian. Ketiga, dapat handout materinya. Keempat, faham Al-Quran. Kelima, bisa hafal surat-surat pilihan. Keenam, bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketujuh, bisa mendapat motivasi Al-Quran. Nah, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian ingin belajar Al-Quran atau ingin memahami Al-Quran, maka hendaklah memulai dari surat Al-Mufassal karena ia lebih mudah. Ya, kita belajar yang surat-surat pendek, surat-surat yang lebih mudah. Insya Allah selama 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 September 2025 dari jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Kuotanya terbatas tinggal 10 lagi. Ya, tinggal 10 lagi. Tinggal 10 lagi. Ya. Ada infaknya, ada. Infaknya ada berbayar Ustadz? Iya berbayar gitu ya. Nggak gratis. Kenapa tidak gratis? Karena ya supaya lebih serius lagi ayah bunda belajarnya. Karena kadang-kadang kita buat program gratis nggak serius. Yang kita buka infak ya, ada infaknya. Nggak bisa Zoom, nggak apa-apa bunda, ada nanti rekaman kajiannya. Karena kita punya rekaman kajiannya. Bisa dinikmati kapanpun. Nggak bisa ikutan jam 6 sampai jam 8, bisa ikutan via rekaman kajiannya. Ya, infak kajiannya 15.000 per pertemuan atau setara 150.000 untuk 10 kali pertemuan.
Insya Allah ya, 10 hari. Ya, yang mau ikutan ada, boleh ketik angka 1 ya. Tinggal 10 lagi kuotanya sebelum kita tutup. Karena kelas ini, kelas Tadabbur Quran surat An-Nas sampai Al-Fil itu adanya 1 tahun sekali. Adanya 1 tahun sekali. Jadi nanti kita ketemu lagi ya. Ya, insya Allah ya. Gitu. Insya Allah. Nanti yang udah daftar nanti saya akan japri juga ya. Kita belum on lagi HP-nya, insya Allah nanti kita akan balas satu persatu. Ya. Daftarnya gimana? Nah, daftarnya ke sini, Ayah Bunda. Ya. Daftarnya nanti bisa ke sini. Ya, ke nomor ini, silakan nanti screenshot, kemudian hubungi, bilang, Ustadz, saya mau bergabung Quran Surat Tadabbur 10 dari atau 10 surat insya Allah. Nanti kita akan jelaskan teknis pendaftarannya seperti apa. Kuotanya tadi berapa? 10 peserta lagi sebelum kita tutup. Jadi silakan Ayah Bunda, mumpung masih dibuka kuotanya, ya jangan sampai kehabisan karena nanti kalau tutup kehabisan nanti baru ada lagi tahun depan karena bulan besok kita sudah beda lagi suratnya gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sama-sama belajar ya dan sama-sama mengkaji ya Quran surat 10 surat ya di dalam Al-Qur'an yang akan kita pelajari selama 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 September. Semuanya online ya, online via Zoom meeting. Jadi dari luar kota maupun Malaysia gitu ya, luar negeri itu juga bisa mengikuti ya selama pas jamnya dari jam 6 sampai jam 8 pagi setiap hari. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.